Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maudi, Oktorida 17140091. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang saya pahami yang berjudul Dinamika Kelompok, Teori Edgar Schein. Nah, adapun subbab yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama, pengertian dinamika kelompok, yang kedua, tujuan dinamika kelompok, yang ketiga, unsur-unsur dinamika kelompok, yang keempat, fungsi dinamika kelompok, dan yang kelima, pendekatan dinamika kelompok. Yang pertama, ada pengertian. Dari pengertian dinamika sendiri adalah interaksi antara kelompok satu dengan yang lainnya, sedangkan pengertian kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan pengertian dinamika kelompok sendiri adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dan yang kedua adalah tujuan dari dinamika kelompok. Tujuan dari dinamika kelompok yang pertama, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok sehingga terjalin hubungan psikologis nyata di antara anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas antara kelompok melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan hidup anggota kelompoknya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dari dinamika kelompok. Yang pertama, tujuan dari kelompok dapat diartikan sebagai gambaran yang diharapkan anggota yang akan dicapai oleh sebuah kelompok. Yang kedua, ada kekompakan. Kekompakan kelompok merupakan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok. Hal ini yang berupa seperti loyalitas, rasa memiliki, rasa kepedulian, dan keterikatan dalam suatu kelompok. Yang ketiga adalah struktur kelompok. Dalam struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu dalam kelompok tersebut sesuai posisi dan juga peranan masing-masing. Dan yang keempat adalah fungsi tugas. Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok ya dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada mengembangkan dan membina kelompok. Dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan dalam kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari dinamika kelompok. Kebutuhan setiap individu dalam suatu kelompok yang saling berinteraksi merupakan makhluk sosial. Fungsinya yang pertama ada antar individu akan terjalin saling membutuhkan. Dan yang kedua, fungsinya adalah individu yang lebih memudahkan dalam pekerjaan yang dilakukan sehingga orang mengetahui kelemahan dalam bekerja. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan dinamika kelompok. Dari pendekatan dinamika kelompok ini ada dua. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah analisis terhadap bagian-bagian atau komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial dalam kelompok tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan psikososial. Pendekatan psikososial ini adalah analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok dalam kelompok itu sendiri. Nah, dari teori tersebut, Edgar Schein menyatakan bahwa kelompok atau organisasi merupakan pola asumsi yang diciptakan, ditemukan, dan dikembangkan oleh kelompok untuk belajar mengalami dan mengatasi masalah dari berbagai faktor.
Sein juga menyatakan konsep budaya yang menurutnya lebih berakar pada teori dinamika kelompok tersebut. Baiklah, sekian dari pembahasan dinamika kelompok tersebut. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan karena masih keterbatasan dengan referensi atau yang saya baca. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.